Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya Rati Kirana Suryo Putri dan rekan saya Suci Madalena akan menyampaikan penelitian yang berjudul Ujaran Kebencian pada Ganjar Pranowo menjelang Pemilu 2024 di media sosial Twitter, Kajian Linguistik Forensik. Kami berdua berasal dari Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya. Menjelang pemilu 2024 yang lalu, berbagai isu dan topik dibicarakan warganet dalam media sosial, sehingga menimbulkan adanya kesadaran kritis publik saat menilai dan memandang peristiwa tertentu. Implikasi yang ditimbulkan ialah kegiatan menilai dan memandang sesuatu oleh warganet sesuai opininya masing-masing. Tentunya hal ini dapat berdampak hukum bila tidak dibarengi dengan kesadaran untuk mengutamakan kesantunan dan batasan-batasan dalam berkomunikasi di ranah publik, khususnya media sosial. Kondisi ini turut menyebabkan peningkatan jumlah kasus ujaran kebencian, terutama menjelang pemilu 2024 di media sosial. Situasi ini dapat memanfaatkan bahasa sebagai sebuah produk hukum. Sebagai sebuah produk hukum, bahasa tidak menghakimi atau menentukan kesalahan seseorang, tetapi memperlihatkan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan oleh warganet. Salah satu ilmu yang mempelajari bahasa sebagai produk hukum adalah linguistik forensik. McMenamin mengatakan bahwa linguistik forensik termasuk ke dalam studi linguistik terapan yang berusaha menganalisis bukti-bukti kebahasaan dari tindak kejahatan secara saintifik dengan tujuan penegakan hukum. Maraknya kasus perundungan dunia maya yang berupa ujaran kebencian di berbagai platform media sosial menjadikan kasus ini sangat penting untuk ditanggapi secara yuridis, sehingga pemerintah pada tahun 2008 mengeluarkan Undang-Undang ITE. Ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi pro dan kontra, terutama pada saat menjelang pemilu 2024 yang lalu. Ujaran kebencian merupakan ujaran memfitnah, mengganggu, mengintimidasi adanya kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Salah satu media sosial yang populer sebagai wadah untuk mengungkapkan ekspresi secara apa adanya, termasuk ujaran kebencian, adalah Twitter. Menjelang pemilu 2024, banyak politikus memanfaatkan media sosial untuk menarik simpati warganet dan masyarakat. Ganjar Pranowo pada waktu itu merupakan kandidat calon presiden di pemilu 2024. Elektabilitas Ganjar Pranowo yang relatif tinggi pada saat itu membuat warganet memusatkan perhatian ke sosok Ganjar Pranowo dan melontarkan ujaran kebencian kepada Ganjar Pranowo, terutama setelah kejadian kasus Wadas di Jawa Tengah. Fenomena ujaran kebencian kepada Ganjar Pranowo ini sangat menarik untuk dikaji dalam paradigma linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang eksploratif. Sumber data pada penelitian ini adalah komentar-komentar warganet di Twitter yang memuat ujaran kebencian kepada Ganjar Pranowo terkhusus pada topik politik menjelang pemilu 2024. Komentar warganet yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada pada postingan di akun @wadas_melawan dalam medio bulan Juli 2023. Karena pada saat itu sedang terjadi kasus kontroversial berupa pertambangan di Desa Wadas, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori linguistik forensik sebagai teori utama. Dengan teori utama linguistik forensik dan didukung oleh teori pragmatik berupa tindak tutur dan teori implikatur sebagai bagian dari cabang ilmu linguistik untuk mendukung analisis
bentuk-bentuk ujaran kebencian. Bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Suci Madalena. Baik, kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Ujaran kebencian yang ditemukan terhadap Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024 dapat dianalisis dari bentuk-bentuknya dan implikator yang terbentuk dari komentar yang disampaikan oleh warganet. Bentuk-bentuk ujaran kebencian ini terdiri dari penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong. Berdasarkan tindak tuturnya dibagi menjadi 3, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Berdasarkan implikatornya, ujaran kebencian nantinya akan dibagi menjadi 2, yaitu implikator konvensional dan juga percakapan. Dalam pembahasan ini akan ada 2 hal yang menjadi pokok pembahasannya, yaitu bentuk-bentuk komentar yang berimplikasi pada ujaran kebencian serta implikator yang terbentuk dari ujaran kebencian ini. Bentuk ujaran kebencian yang pertama yaitu ada penghinaan, merupakan salah satu bentuk ujaran kebencian yang tujuannya untuk merendahkan seseorang, baik dari fisik, ras, suku, warna kulit, bahkan menuduh seseorang melakukan sebuah tindakan atau perbuatan yang belum jelas kebenarannya. Diambil dari data pertama, gimana sih Pak ngurus jatah aja nggak bener malah mau ngurus se-Indonesia, tuntaskan dulu hak warga wadah sesuai janji. Dalam data pertama ini memiliki implikasi ingin menghina tokoh Ganjar Pranowo. Hal ini ditunjukkan pada kalimat pertama yang berkata, gimana sih Pak ngurus Jateng aja nggak bener malah mau ngurus se-Indonesia. Memberikan pandangan rendah kepada Ganjar Pranowo terkait bagaimana beliau memimpin dan mengurus masyarakatnya di Jawa Tengah. Tambahan pula ada kata sih di awal kalimat juga menunjukkan penegasan yang bermakna menjatuhkan dan rasa ketidakpercayaan kepada Ganjar Pranowo. Dan terlihat juga kekecewaan masyarakat melalui diksi tuntaskan dulu hak warga wadah sesuai janji. Itu merupakan kekecewaan yang masih diberatkan dalam kasus Wadas yang belum diselesaikan sesuai janjinya. Berdasarkan jenis tindak tuturnya, data 1 masuk dalam tindak ilokusi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tindak tutur asertif yang muncul dari tuturan ngurus Jawa Tengah aja nggak benar, yang menyatakan sebuah kritikan dan penilaian negatif dari penutur kepada kinerja mitra tutur yaitu Ganjar Pranowo dalam mengurus Jawa Tengah. Ujaran kebencian yang kedua yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan menyerang, merendahkan kehormatan seseorang dan merugikan nama baik. Pada data yang ketiga, ada memang gubernur Dablek Pinbeling, kantornya di mana, kerjanya di mana. Lebih mementingkan nafsu pribadi daripada kepentingan masyarakat yang dia pimpin. Si Ganjar sudah jadi boneka mafia tambang dan cukong sawit. Sudah tidak heranlah pada data yang ketiga ini mengarah kepada bentuk pencemaran nama baik. Hal ini disebabkan karena pernyataan yang disampaikan berkesan negatif, kasar, dan juga mengandung unsur kebencian. Jika kita lihat dari sini, kata dablek pinbeling berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak peduli, nakal, atau susah diatur. Sehingga diasumsikan bahwa Ganjar Pranowo selaku gubernur memiliki sifat atau perilaku yang tidak peduli dan susah diatur. Selain itu, adanya frasa boneka mafia tambang dan cukong sawit juga mengandung stereotip negatif dan stigmatisasi terhadap Gubernur Ganjar Pranowo. Dan tuduhan lebih mementingkan nafsu pribadi daripada kepentingan masyarakat tanpa bukti juga dapat merusak reputasi dan nama baik Gubernur Ganjar Pranowo. Dan berdasarkan data di atas, data 3 termasuk dalam tindak ilokusi jenis asertif dan ekspresif. Penutur menyatakan bahwa Ganjar Pranowo selaku gubernur dianggap tidak peduli dengan rakyatnya dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Pernyataan berupa kritik ini disampaikan dengan cara menyindir gubernur dan mempertanyakan kinerja gubernur. Lalu yang kedua, bentuk ekspresinya yaitu ekspresi emosi dari penutur berupa ungkapan rasa kecewa dan kemarahan terhadap gubernur. Hal itu ditunjukkan dengan kata susah dibilangi dan sudah tidak heranlah. Secara tidak langsung, penutur berusaha meyakinkan orang lain agar tidak memilih gubernur tersebut kembali. Ujaran kebencian yang ketiga yaitu dalam bentuk provokasi atau suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut memiliki pikiran negatif dan emosi. Diambil dari data yang keempat, perjuangan warga Wadas bakal lebih berat jika nanti GP jadi presiden. Semoga tidak terjadi. Data keempat ini merupakan komentar yang merujuk pada bentuk provokasi,
karena terdapat pernyataan yang mendorong warganet agar tidak memilih Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Kalimat yang mengatakan perjuangan warga Wadas bakal lebih berat jika nanti GP jadi presiden menyiratkan ketakutan dan prasangka bahwa perjuangan warga Wadas dalam menyelesaikan kasus pembukaan lahan tambang andesit akan semakin sulit apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden. Mengingat ketika Ganjar Pranowo menjadi gubernur, kasus tersebut masih belum terselesaikan. Dorongan kebencian dan ketidaksetujuan apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden dikuatkan dengan kalimat terakhir yang mengatakan semoga tidak terjadi atau mendoakan supaya Ganjar Pranowo tidak menjadi presiden. Data 4 ini ditemukan adanya tindak perlokusi atau yang menimbulkan efek atau pengaruh yang ingin dicapai penutur melalui tuturan yang disampaikan kepada mitra tutur. Dalam data ini, penutur bermaksud menakuti petutur bahwa perjuangan menyelesaikan kasus Wadas akan semakin berat apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden. Selain itu, penutur juga mencoba mendorong warganet agar tidak memilih Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 dengan adanya pernyataan negatif yang merendahkan Ganjar Pranowo dalam kutipan komentar di atas. Bentuk ujaran kebenciannya keempat yaitu penghasutan atau proses membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak, dan sebagainya. Kejahatan tidak hanya dilakukan dengan tindakan ilegal, tetapi seorang dapat dihukum karena mengajak, memerintah, atau meminta, membujuk, mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan yang merugikan orang lain. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan penghasutan. Diambil dari data yang kelima, Pak, kemana aja itu warganya demo loh? Piye toh Pak, jangan mondar-mandir terus, Bapak kasihan itu pada nungguin. Data kelima ini masuk dalam ujaran kebencian yang merujuk pada bentuk hasutan. Unsur hasutan pada kalimat di atas ditakutkan dapat memicu tindakan provokatif dan anarkis. Dimulai pada kalimat, Pak, kemana aja itu warganya demo loh, menunjukkan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh warga tersebut. Data kelima ini masuk dalam tindak perlokusi karena mengandung kritik dan rasa kasihan yang memicu kemarahan dan kemungkinan tindakan anarkis. Bentuk ujaran kebenciannya kelima ini yaitu penyebaran berita bohong. Berita bohong merupakan berita yang bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita atau pernyataan. Diambil dari data yang keenam, Pak Ganjar urus daerah sendiri aja belum kelar, Pak. Ingat tanggung jawabnya dulu baru nyapres, Pak. Dari data tersebut, menyatakan bahwa ada unsur penyebaran berita bohong di dalamnya. Pada penggalan kalimat, urus daerahnya sendiri aja belum kelar, merupakan informasi yang menyesatkan karena tidak dilandaskan dari sumber yang akurat. Selanjutnya ditemukan ketidakcocokan dengan fakta karena informasi disampaikan belum tentu sesuai dengan bukti yang ada. Kemungkinan pula dapat terjadi apabila Ganjar Pranowo sudah menyelesaikan banyak urusan di daerahnya, namun penutur tidak mengetahuinya, sehingga komentar tersebut memiliki tujuan untuk menyerang Ganjar Pranowo dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan dan memicu kebencian dari berbagai pihak. Berdasarkan tidak tuturnya, data ke-6 ini masuk dalam tindak perlokusi. Beberapa di antaranya yaitu pada aspek yang menjengkelkan karena terdapat kata belum kelar dan ingat tanggung jawabnya dulu, merupakan representasi perasaan kesal dari penutur terhadap kinerja Ganjar Pranowo. Selanjutnya, pada aspek mendorong memiliki makna bahwa penutur mendorong Ganjar Pranowo untuk fokus menyelesaikan masalah di daerahnya sebelum mencalonkan dirinya sebagai presiden. Lalu, pada aspek mempermalukan bermaksud di sini penutur untuk Ganjar Pranowo dipermalukan di hadapan publik dengan mengkritik kinerjanya di depan umum. Hal ini terlihat dari penggunaan kata belum kelar dan ingat tanggung jawabnya dulu yang disampaikan dengan nada yang kritis. Dalam bagian yang kedua, yaitu implikator yang terbentuk. Implikator yang terbentuk nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu implikator konvensional dan juga percakapan. Dalam implikator konvensional, terdapat dari data yang ke-8. Aduh Pak Ganjar, gimana ini? Kenapa semakin kesini semakin merugikan rakyat? Ini sangat tidak elok sekali. Ditemukan adanya implikator konvensional dari data tersebut. Implikator konvensional ini merupakan tuturan yang mudah dipahami oleh mitra tutur. Beberapa uraian yang ada dalam data tersebut yaitu penutur ingin mengkritik kinerja Pak Ganjar yang dinilai semakin hari semakin merugikan masyarakat. Implikator yang kedua yaitu implikator percakapan
atau makna tersirat yang timbul dalam konteks pembicaraan tertentu. Makna ini bersifat lebih kontekstual dan tidak selalu dapat dipahami dengan mudah tanpa memahami konteksnya. Diambil dari data ke-9, capres yang belum mampu membereskan wilayahnya sendiri. Dalam kutipan data 9 ini terdapat implikator percakapan. Hal tersebut didukung dengan adanya makna implisit yang terkandung dalam komentar tersebut. Ujaran kebencian di atas memiliki implikator skala berupa anggapan penutur terkait pandangan negatif kepada Ganjar Pranowo selaku calon presiden. Adanya diksi tidak mampu membereskan menjadi anggapan dari penutur bahwa Ganjar tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memimpin negara. Sehingga dalam implikator presuposisi, penutur ingin agar masyarakat tidak memilih Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden serta memilih capres yang lebih kompeten dalam memimpin negara. Masuk dalam bagian kesimpulan, berdasarkan data yang telah dianalisis, terdapat beberapa bentuk ujaran kebencian terhadap Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024, yaitu yang pertama, penghinaan, 2, pencemaran nama baik, 3, provokasi, 4, hasutan, 5, penyebaran berita bohong. Dengan 3 jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis data, bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan ini paling banyak ditemukan dalam ujaran kebencian terhadap Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024 pada media sosial Twitter. Lalu yang kemudian, berdasarkan analisis implikatornya dibagi menjadi 2, yaitu implikator konvensional dan implikator percakapan. Dan dari 2 implikator ini ditemukan adanya dominan terhadap implikator konvensional. Hal ini disebabkan karena warganet di masa sekarang lebih suka untuk menggunakan bahasa secara alami, frontal, dan mudah dipahami tanpa perlu banyak berpikir. Masuk pada bagian saran, bagi pembaca, penelitian tentang bentuk-bentuk ujaran kebencian ini dapat memberikan tambahan wawasan lebih luas tentang ujaran kebencian terlebih pada media sosial. Bagi peneliti, penelitian tentang ujaran kebencian terhadap Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024 ini masih sederhana dan jauh dari kata sempurna, sehingga bisa dikembangkan untuk lebih luas lagi. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.